kuasa kepada kuasa hukum itu disertakan pada saat permohonan pemohon. Ya, jadi tidak pada saat sidang. Kemudian, Pak, bagaimana ini penerimaan penomoran registernya? Karena di Perbawaslu 18 tahun 2017 itu tidak diatur. Akhirnya di Perbawaslu nomor 18 tahun 2018 itu diatur dengan penomorannya. Nah, ini khusus untuk staf sekretariat, harus hati-hati. Kemudian bagaimana juga terkait dengan penegasan objek sengketa. Di Perbawaslu 18 tahun 2017 itu hanya SK. Nah, tetapi bagaimana kemudian kalau ada BA? Maka ditegaskan lagi di perubahan yang terakhir, perubahan ketiga, Perbawaslu nomor 5 tahun 2019, itu ditegaskan bahwa yang dimaksud objek sengketa di sini bukan hanya SK, tetapi dan atau BA. Nah, kemudian siapa saja yang sebagai sekretaris maupun staf khusus di mediasi misalnya, nah itu adalah pejabat struktural, ya, dan boleh enggak kalau staf biasa. Nah, diutamakan pejabat struktural yang memiliki NIK, dan kalaupun tidak ada dimungkinkan, maka harus ada SK dari pejabat struktural yang ada di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kota. Nah, ini khusus untuk teman-teman staf, untuk dalam hal mempersiapkan diri. Selanjutnya, lanjut. Nah, ini ada format denah tata letak mediasi. Ya. Jadi, kalau kita lihat dengan suasana sekarang ini kelihatannya kita sudah bermediasi. Ya, pemohon itu sudah ya, ada meja pemohon, ada meja termohon, mediator, dan kemudian ada nutulen dan sekretaris. Dan ini sudah pas ya saya kira ya. Ada security di ruang, ya di pintu ruangnya. Saya kira sudah cocok ya, Ibu sekalian. Dan ini menjadi rujukan kita bersama. Lanjut. Nah, prinsip mediasi ada 6 yang paling dasar. Yang pertama tertutup. Nah, mediasi dilaksanakan secara tertutup hanya dihadiri pemohon dan termohon dan mediator. Pak, bagaimana kalau kemudian ada kuasa hukum? Karena dari awal kuasa hukum itu sudah dilampirkan surat kuasanya, boleh nggak masuk? Nah, sepanjang atas dasar kesepakatan, karena namanya kesepakatan, maka diperbolehkan, hanya tidak boleh bersuara, tapi dia hanya mendampingi prinsipal. Nah, rahasia. Nah, segala pernyataan, baik dalam bentuk lisan maupun tertulis, ya dalam proses itu rahasia. Kapan dia tidak rahasia lagi? Nah, itu akan dilihat dari prosesnya bahwa ketika kesepakatan itu sudah berakhir, sudah diikat dengan berita acara, hasil kesepakatan, nah berarti seluruh segala yang berhubungan dengan dokumen dan sebagainya itu dimusnahkan. Hanya ada berita acara kesepakatan. Nah, itu masih rahasia. Nah, kapan dia tidak rahasia lagi? Ketika pembacaan putusan kesepakatan mediasi. Nah, itu. Jadi pada saat pembuatan putusan itu masih rahasia. Ketika dia tidak rahasia lagi, ketika pembacaan putusan mediasi itu sih diselenggarakan. Jadi ingat itu, teman-teman, disinilah mungkin ada nanti mungkin bisa dipahami bersama-sama. Tidak diwakilkan. Nah, memang mediasi tidak wajib dihadiri oleh prinsipal. Tetapi itu tadi bisa damping kuasa hukum, cuma hanya pendamping. Ya. Nah, persoalannya, bagaimana Pak kalau kemudian orangnya sakit, tetap atau meninggal dunia? Nah, bagaimana? Nah, dalam Perbawaslu yang akan datang itu dimungkinkan, ya kan? Untuk diwakilkan ketika ada kondisi yang seperti itu, ada meninggal dunia ataupun ada sakit berhalangan tetap.
Kemudian kesepakatan berdasarkan peraturan. Nah, tentu saja Bapak Ibu sekalian ada kesepakatan dalam proses itu yang bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu jangan sampai nanti proses ini ya juga ada kesepakatan yang mencoba untuk bertentangan seperti itu. Oleh karena itu diingatkan ya. Lanjut. Tim teknis dan pemanggilan. Tim mediasi saya kira sudah ada Nukulen dan sekretaris mediasi, kemudian teknis mediasinya paling sedikit seorang mediator ya yang berasal dari anggota Bawaslu. Kemudian mediator memastikan para pihak yang hadir itu adalah pemohon-termohon ya. Mediator harus selalu mengedepankan prinsip musyawarah. Jadi musyawarah terus. Hati. Nanti ada angin cepatnya, waktunya cepat, akhirnya mau menggurui. Bahkan cepat-cepat mencari solusi. Kan? Padahal prinsip musyawarah yang dimaksud adalah kedua belah pihak. Tapi mediator bagaimana berperan untuk memediasi. Kemudian pelaksanaan mediasi diselesaikan paling lama 2 hari, tapi dalam waktu dekat mungkin ada Perbawaslu, tapi saya yakinnya, adapun keluar Perbawaslu tidak menganulir 2 hari. Karena ini adalah perintah undang-undang. Jadi, tetapi ada upaya kita untuk semakin cepat. Misalnya hari ini mediasi ini dilakukan 2 hari. Hari ini dan sampai besok proses kita ini. Tetapi bisa saja, bisa cepat. Bisa saja mungkin sore atau malam ini diselesaikan. Nah, artinya semakin cepat berarti kita semakin baik. Kan seperti itu. Kemudian pemanggilan mediasi. Panggilan mediasi itu disampaikan setelah register paling lambat 1 hari sebelum pelaksanaan mediasi. Saya tidak tahu persiapan nanti taktiknya bagaimana. Nah, ini diingatkan. Lanjut. Persiapan saya kira denanya sudah oke sekarang ya. Mediator dibantu oleh tim mediator, terdiri dari sekretaris dan Nukulen, tim mediasi menyiapkan perlengkapan pendukung. Ini saya kira sudah lengkap, meja kursi, baik pemohon termohon mediator, Nukulen dan sekretaris. Nah, nanti pada pelaksanaan yang akan datang itu ada spanduk dipasang di dinding belakang meja meja mediator. Karena ini karena latihan, tapi kalau prakteknya nanti memang harus ada spanduk. Jadi ingatkan kepada anggaran, ya terkait dengan anggaran itu untuk kalaupun ada mediasi ataupun adjudikasi itu ada spanduk. Nah, kemudian dalam mediasi itu ada laptop, proyektor, dan alat tulis. Saya kira ini sudah lengkap ya, dilaksanakan di sana. Lanjut, saya kira beberapa hal yang saya tekankan di sini adalah prosesnya ya. Bapak Ibu, kita dalam proses mediasi itu ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. 1 sampai 5 itu adalah persiapan. Maksudnya pembuka ya. Pembukaan 1 sampai 5 ini pembuka. Misalnya ada sapaan awal, perkenalan diri, memastikan bahwa yang hadir adalah prinsipal, kemudian menjelaskan peran mediator itu sebagai bagaimana perannya, kemudian menjelaskan tata cara mediasinya. Misalnya sebagai pembuka itu, selamat pagi, ya, ada salam, kemudian akan memulai melanjutkan mediasi dengan nomor register sekian, kemudian memperkenalkan diri, ya mulai dari pemohon, kemudian termohon secara bergiliran diatur oleh ketua mediator, kemudian memastikan bahwa yang hadir itu adalah prinsipal, kalaupun ada kuasanya tadi sebagai dipastikan, ditugaskan hanya sebagai pendamping. Nah, untuk apa? Supaya penyelesaian sengketa ini melalui mediasi, pendekatan seperti itu. Kemudian menjelaskan juga posisi mediator itu bukan pemutus, bukan juri, bukan hakim, tetapi memfasilitasi proses kesepakatan antara pemohon dan termohon. Nanti akan kelihatan praktiknya bagaimana. Dibaca ini mudah, nanti kawan-kawan kita akan lihat. Ada tim ini penilai sudah siap. Ya. Kemudian menjelaskan tata cara mediasinya. Nah, mungkin sudah disiapkan juga tata tertib, ya kan? Tapi ada 7 hal ini bisa disampaikan pada saat pelaksanaan setelah tata tertib. Sedangkan selanjutnya yang ke-6 ini presentasi para pihak, menjelaskan
kronologis permasalahan kepada mediator bergantian. Kan? Kepada mediator bergantian. Artinya dari pemohon. Kemudian diminta kepada termohon untuk menjelaskan kenapa sampai ada sengketa. Nah, meskipun sebenarnya mediator sudah mengetahui lebih dahulu, sudah membaca prosesnya. Tapi karena ini dengarkan supaya bagaimana sih proses itu yang di keberatan pemohon ini, sehingga termohon juga kita bisa lihat. Nah, lalu kesepahaman awal dan agenda masalah. Nah, Bapak Ibu sekalian, mengidentifikasi kesamaan untuk proses perundingan kesepakatan itu, maka ketika pemohon dan termohon tadi menyampaikan kronologisnya, maka mediator itu dan timnya, kalau mediatornya ada ketua dan ada anggota mediator, maka itu di pemohon. Dan juga poin-poin apa yang paling dasar yang diungkapkan oleh termohon. Nah, ada enggak kira-kira hubungannya yang kira-kira ini bisa kelar gitu. Sudah diprediksi. Nah, misalnya hari ini kasusnya nanti bisa kita lihat ya. Sehingga poin itu dijadikan perundingan kesepakatan untuk negosiasi. Nah, tawar-menawar, selanjutnya yang ke-8 itu tawar-menawar, mediator berperan meringkas, mencatat, mereframing. Reframing itu bisa saja misalnya saking sakit hatinya pemohon kepada termohon, kata-kata yang kasar pun keluar. Kan? Nah, kata-kata yang kasar pun keluar, jadi penuh dengan kebun binatang suasana itu. Jadi bahasanya di reframing, diperhalus. Misalnya Pak Mustaan, katakanlah sekarang kira-kira sebagai pemohon menyampaikan, saya sangat keberatan, saya tidak terima apa yang dilakukan termohon, padahal saya tuh sudah lengkap dan sebagainya. Nah, tapi kalau perlakuan seperti itu, kira-kira maka ada reframing. Reframingnya kira-kira begini, maksud Pak Mustaan bahwa Bapak merasa tidak nyaman, kira-kira gitu, padahal sama sebenarnya. Jadi ada reframing, ada bahasa halusnya. Kemudian kita masuk ke-8 itu ketika tawar-menawar, yang paling penting yang harus kita tekankan adalah draft penyusunan kesepakatan. Ya, sudah mulai merancang draft kesepakatannya, penyusunan kesepakatan. Ketika tawar-menawar. Kemudian yang ke-9, tahap selanjutnya itu adalah pengambilan keputusan. Bentuk kesepakatan itu, nah Bapak Ibu sekalian, nomor 8 ini saya lupa, ketika tawar-menawar ini, pada saat inilah teman-teman, khusus staf, muplen dan sekretaris, itu mempersiapkan LCD-nya untuk ditampilkan. Nah, misalnya ketua mediasi, ketua mediator, itu mempersilahkan staf untuk menampilkan proyektor dan disuruh mencatat draft tadi penyusunan yang ditulis oleh mediator, baik ketua mediator kanan ataupun kiri. Nah, ditampilkan poin-poin itu. Nah, sehingga pemohon dan termohon itu fokus. Sehingga akhirnya adalah draft kesepakatan. Nah, baru draft kesepakatan. Nah, ketika draft kesepakatan sudah disampaikan, maka siap-siap juga sudah ada template di PSPP nomor 16. Kalau kira-kira itu sepakat. Nah, tapi kalau tidak sepakat juga sudah disiapkan juga template. Nah, untuk memudahkan proses ini dengan baik. Nah, katakanlah misalnya sepakat. Pengambilan keputusan sudah ada template-nya, maka sudah boleh dicicil tadi permohonan-permohonan itu sudah masuk ke dalam template. Ya kan? Karena ketika permohonan disampaikan kepada penerimaan permohonan, itu kan diminta soft copy-nya. Nah, soft copy-nya sudah masuk ke dalam template. Nah, kemudian barulah kepiawaian teman-teman mediator untuk bagaimana membuat kesepakatannya. Jadi, ketika kesepakatan dimuat dalam berita acara, kesepakatan, nah itulah kira-kira berakhirnya masa rahasia tadi. Ya.
Nah, selanjutnya akan menuangkan berita acara itu ke dalam putusan kesepakatan mediasi yang nantinya akan dibacakan. Nah, pembacaan putusan kesepakatan mediasi itu terbuka untuk umum. Nah, saya kira itu yang esensi pada saat ini ketika ada perubahan dari rahasia dan terbuka. Saya kira 9 langkah ini saya kira sudah dipahami oleh teman-teman. Kita praktek, kita lihat hasilnya. Dan lanjut. Proses mediasi ini ada beberapa hal yang harus dihindari. Ya, yang dihindari, yang pertama itu terlalu gopoh-gopoh, mendesak, gitu kan? Karena lihat waktu udah agak mulai dibatasi kan cuma 2 hari. Nah, tapi bagaimana supaya cepat? Jadi agak gopoh-gopoh, mendesak, kira-kira gitu. Nah, lalu bagaimana supaya tidak mendesak? Nah, maka kepiawaian tim mediator ini untuk menyampaikan bagaimana bahasanya tadi supaya cepat mengambil keputusan, tetapi juga tidak mengabaikan suara-suara dari kedua belah pihak. Nah, meskipun sebenarnya ada nada ancaman bisa saja, tapi ancaman itu kita reframing. Misalnya hari ini beda tidak, misalnya untuk mempersingkat waktu maka kita akan akhiri. Nah, kira-kira itu. Beda enggak dengan bahasanya untuk supaya kita tidak terlalu siang kegiatan ini bagaimana? Nah, kira-kira kan beda tuh. Nah, kira-kira. Jadi reframing bahasa-bahasanya saya kira sama tujuannya tapi beda gitu maknanya. Lebih halus. Kemudian hilang kendali. Nah, Bapak Ibu sekalian, dilarang kita kehilangan kendali. Oleh karena itulah maka sebelum mediasi ini juga ada sudah dibuat alurnya. Khawatirnya pemohon ini pokoknya keluar dari mulut. Pokoknya. Kalau udah pokoknya berat itu. Demikian juga termohon. Nah, itu kehilangan kendali kadang-kadang mediator kan. Nah, oleh karena itu bagaimana cara-cara kita untuk membuat itu agak lunak. Nah, supaya kalau tidak ada pokok, ada rantingnya kan. Ada ini kira-kira lebih ini. Kemudian terburu-buru karena kerja mengejar solusi. Jadi jangan dinampakkan keluar ucapan itu dari mulut kita, dari ucapan mediator, tetapi kita bahasakan reframing itu bagaimana justru mohon yang mengucapkannya, meskipun itu solusi dari kita, tapi kita arahkan mereka yang bicara, bukan kita. Seperti itu. Kemudian sepakat sebagian. Nah, hindari sepakat sebagian. Dalam perbawaslu kita, kalau sepakat sebagian dianggap tidak sepakat. Nah, ingat. Kemudian tidak menggurui dan supaya seorang mediator itu jangan sampai tidak paham kasusnya. Jadi harus membacanya, harus memaknainya, kemudian harus menjiwainya, sehingga pada proses mediasi itu berjalan dengan baik. Saya kira ini yang penting. Ya, saya kira itu saja ya Bapak Ibu sekalian. Ada banyak lagi, tetapi karena supaya kita tidak terlalu siang kegiatan ini, yang penting prakteknya kita lihat. Sedangkan materinya saya kira bisa sudah bisa di-share kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Nah, cuma ada satu lagi. Coba buka. Ini sebagai penutup saya pikir ya. Terus masih ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Ini gambaran sebagai mediator yang ideal. Nah, ini versi dari Pusat Mediator Nasional. Ya. Jadi, ketika sambutan mediasi itu ada basa-basi, ada apresiasi, perkenalan mediator, kan? Ada banyak. Nah, tetapi ini pada umumnya. Tetapi kalau kita lihat dari perbawaslu kita, tidak serigid ini, ya. Tetapi kalaupun digunakan,
ini juga tidak keliru, kecuali kalau kaukus tadi. Kalau kaukus sudah mati, sudah harga mati, tidak ada kaukus. Tetapi kalau teman-teman mau melakukan hal seperti ini, sepanjang waktunya tersedia, silakan. Jadi ada basa-basinya, ada tahapan-tahapan mediasi disampaikan, kan? Dan ada pertanyaan juga. Nah, ada segitiga, ada dua segitiga ini. Segitiga pertama, nah itulah sambutan mediator sampai bagaimana mengendalikan, mengagendakan masalah. Ya, itu tadi, membuat poin-poin yang akan disepakati. Nah, tetapi ketika segitiga terakhir, nah itu boleh ditampilkan tadi proyektornya, karena ingin membuat rancangan kesepakatan. Jadi mulai dari tawar-menawar, kemudian pengambilan keputusan akhir, dan kemudian penyusunan kesepakatan dan penutupan. Saya kira dua bagian segitiga ini penting. Kalau tadi segitiga pertama itu ya masih biasa-biasa gitu. Tapi ketika segitiga terakhir, nah ini poin penting yang merumuskan bagaimana peran mediator untuk mengajak pemohon dan termohon untuk sepakat. Nah, kalaupun tidak sepakat, segera diakhiri itu, supaya disampaikan bahwa akan ada adjudikasi. Saya kira demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, tapi apa yang saya sampaikan adalah sebagai rujukan kita untuk praktek pada hari ini. Terima kasih, selamat siang, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Adil Katalino, Pak Juramen Kasaruga, Basengat Kadiwata. Terima kasih Pak Kordip untuk materi pengantarnya. Bapak Ibu, kita akan rehat, tim di Bawaslu Kabupaten Sintang akan mempersiapkan, kita akan rehat selama 15 menit untuk para artis dan aktor yang sudah dipersiapkan, nanti kita arahkan ke ruangan khusus untuk bersiap juga selama 15 menit. Nanti akan dipandu langsung oleh sekretaris mediasi. Jadi setelah ini kami tim dari Ponena akan melepaskan acara ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu di Kabupaten Sintang. Kami tidak akan cawi-cawi lagi, kami tidak akan atur-atur lagi. Nanti dievaluasi baru kami akan sampaikan apa yang lebih, apa yang kurang. Jadi silakan saja Bapak Ibu bermain seperti skenario yang, bukan skenario ya, seperti masalah yang sudah diberikan, dan diatur saja alurnya bagaimana menurut Bapak Ibu yang enak. Demikian, terima kasih, kita istirahat selama 15 menit, Bapak Ibu yang di rumah, Bapak Ibu yang di kabupaten masing-masing, nggak boleh istirahat selama 15 menit, kita akan kembali lagi ke siaran langsung di studio Sintang. Saat kami masuk tadi itu